Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Supermenha. Masih bersama saya Muhammad Noviansah yang mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai penelitian dari awal, mengenai definisi penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian dalam mendesain suatu penelitian, bagaimana mendesain suatu kuesioner, termasuk ya untuk pengumpulan data yang akan kita gunakan pada penelitian kita. Nah, di video ini merupakan kelanjutan dari video-video seri sebelumnya tuh ya. Dalam hal ini, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai hasil pengujian. Nah, ini hasil pengujian setelah kita mengumpulkan data di penelitian kita. Nah, data tersebut kita uji hasilnya dengan uji statistik, akan membentuk suatu simpulan gitu ya dari penelitian kita. Dan juga setelah itu kita akan bahas mengenai pemahaman jurnal. Nah, jurnal ini nanti harus sebagai sebuah laporan, mungkin ya, laporan dari hasil penelitian kita. Jadi penelitian kita yang sudah menghasilkan suatu kesimpulan, nah kita nggak simpan begitu aja, tapi kita publikasikan agar peneliti-peneliti lain dapat melihat dari penelitian kita gitu, dalam hal ini. Oke, kita akan bahas nanti satu persatu di pembahasan kali ini mengenai hasil pengujian, ringkasan, simpulan, keterbatasan, saran, dan terakhir tadi pemahaman jurnal. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Kita masuk pertama mengenai hasil pengujian. Nah, hasil pengujian sini dalam riset, karakteristik data yang umum perlu diketahui. Gitu ya, dari hasil pengujian apa aja yang perlu diketahui? Ada frekuensi, kemudian ada tendensi pusat, dan juga ada dispersi. Nah, kalau frekuensi itu kalau diistilah di dalam statistik yaitu merupakan sebuah ukuran, mungkin ya, ukuran berapa kali suatu fenomena terjadi atau berapa banyak dari data yang diperoleh. Nah, itu bisa dikatakan suatu frekuensi. Kemudian ada tendensi pusat. Tendensi pusat itu di pengukuran statistik yang digunakan untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Kemudian ada dispersi. Dispersi ini merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data gitu nanti. Nah, ukuran dispersi ini biasanya kalau di dalam penelitian yang digunakan misalkan seperti jangkauan atau range ya. Kemudian ada simpangan rata-rata, mean deviation, kemudian ada variansi, variance, ada deviasi baku, standard deviation, dan sebagainya. Nah, itu merupakan karakteristik data yang diperoleh di dalam hasil pengujian dengan uji statistik kita yang dilakukan di penelitian kita. Oke, berikutnya statistik yang digunakan untuk menjelaskan ini ada dua macam. Yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang disebut dengan statistik deskriptif itu merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Nah, tadi seperti frekuensi, kemudian modus, kemudian ada rata-rata atau mean gitu ya. Nah, itu hasil yang didapat dari statistik deskriptif. Kemudian sedangkan yang kedua ada statistik inferensial. Ini merupakan statistik yang digunakan untuk menarik inferensi dari sampel ke populasi. Inferensi itu merupakan bisa dikatakan suatu kesimpulan yang ditarik mengenai sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki gitu ya, sudah kita dapatkan, yang didapat dari sampel ke populasi tadi. Nah, statistik inferensial ini dikelompokkan ke dalam ada dua jenis lagi ya, parametrik dan non parametrik. Yaitu uji statistik yang dilakukan dari data yang diperoleh bisa menggunakan statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial.
Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai statistika deskriptif nih. Nah, yang disebut dengan statistika deskriptif itu merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Nah, karakteristik yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Nah, statistik ini akan menyediakan nilai frekuensi, pengukur tendensi pusat, dispersi, dan pengukur-pengukur bentuk seperti kurva dan lain sebagainya gitu ya, yang akan didapat dari uji statistik deskriptif di sini. Nah, frekuensi tadi dikatakan frekuensi itu adalah statistik yang mengukur berapa kali suatu fenomena terjadi atau berapa banyak jumlah data yang diperoleh gitu ya dari suatu penelitian misalkan. Nah, pengukur tendensi pusat merupakan dia akan yang mengukur nilai-nilai pusat dari distribusi data yang meliputi mean, median, dan mode di dalam statistika deskriptif. Nah, misalkan contoh seperti ini. Misalkan contoh dari suatu data umur dari beberapa responden. Dari beberapa responden yang menjadi responden di dalam penelitian kita kumpulkan data umurnya nih, misalkan ada 20, 24, 25, 25, 25, 31, 33, 35, 35, 35, 38, 39. Itu data umur tahun berapa tahun dari responden kita di sini. Nah, di sini kalau dari deret umur di sini kita lakukan uji statistik deskriptifnya seperti apa. Nah, nanti dari data ini kita akan memperoleh frekuensi datanya. Itu sama dengan 12. Nah, 12 ini akan didapat dari jumlah data di sini nih, dari 20, 24 dan seterusnya sampai 39. Nah, itu sebanyak 12 itu merupakan frekuensinya. Karena tadi frekuensi itu merupakan berapa kali suatu fenomena terjadi gitu ya. Yaitu frekuensi, kemudian kita akan dapatkan nilai mean. Mean itu rata-rata, seperti rata-rata observasi dengan nilai mean sebesar. Nah, ini kita akan cari dengan cara setiap data umur responden di sini atau setiap data ini kita jumlahkan, gitu ya. Kita jumlahkan 20 tambah 24 tambah 25 tambah 25 dan seterusnya sampai 39. Nah, hasilnya nanti dibagi dengan frekuensi. Dari frekuensi didapat 12. Nah, dari 20, 24 dan sebagainya dan seterusnya sini dibagi 12, nah akan hasilnya 30. Jadi nilai mean dari data yang tertera di depan di gambar sini itu adalah sebesar 30 atau rata-ratanya atau nilai mean-nya. Nah, kemudian di data statistika deskriptif kita akan mendapatkan nilai median, nilai tengah. Nah, ini dari deretan ini kita urutkan dari terkecil hingga terbesar. Nanti akan kita dapatkan dari 20, 24, 25, kemudian 31, 33, 35, 38 dan 39. Nah, dari urutan angka dari terkecil sampai terbesar nanti kita ambil di tengah-tengah, yaitu merupakan nilai median. Dalam hal ini yang kita dapatkan adalah 31. Kemudian ada nilai mode atau modus ya. Mungkin ada beberapa istilah dengan mengistilahkan modus atau nilai mode adalah nilai yang paling banyak terjadi. Nah, kalau kita lihat dari deretan ini yang paling banyak yang mana nih? Kalau kita lihat sini ada umur 25. Yang banyak muncul gitu ya. Yang banyak muncul nih umur 25 tahun. Nah, jadi nilai modus atau nilai mode yang kita dapatkan adalah 25. Yaitu contoh dari uji statistika deskriptif yang akan kita gunakan. Nah, di statistika deskriptif kita mengenal ada disebut dengan dispersi tadi ya. Selain frekuensi, kemudian ada tendensi pusat, kemudian ada juga dispersi. Nah, dispersi ini adalah statistik yang mengukur validitas atau penyebaran dari data terhadap nilai pusatnya. Nah, itu tadi kan dikatakan dispersi ini nanti
ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, deviansi baku dan sebagainya, termasuk juga dalam bentuk pengukur bentuk gitu ya, dalam bentuk terdiri dari skewness dan kurtois. Nah, nanti dari hasil pengujian kita akan didapat dalam bentuk kurva, biasanya disebut dengan skewness dan kurtosis, maaf. Oke, dari pengukur bentuk-bentuk ini ada skewness dan kurtosis. Kalau skewness itu merupakan pengukur penyimpangan distribusi data dari bentuk simetris, dari kurvanya bentuk simetris. Sedangkan kurtosis merupakan pengukur ketinggian atau kerataan dari distribusi data. Jadi nanti didapat kurtosis itu merupakan titik puncak dari kurva yang akan kita peroleh. Nah, itu akan digambarkan dalam statistika deskriptif. Jadi tadi di statistika deskriptif kita akan dapatkan tadi frekuensi, kemudian ada ada tendensi pusat tadi ya, mean, modus, nilai tengah dan sebagainya. Itu kan kita dapat dari tendensi pusat, kemudian juga dispersi di sini dalam bentuk skewness atau kurtosis. Oke, itu statistika deskriptif kita tinggalkan. Sekarang kita masuk dalam pengujian model. Nah, pengujian model di sini tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, model penelitian dapat diuji atau tidak diuji, gitu ya. Nah, tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, jika di penelitian kita, tujuan dari penelitian kita untuk menemukan dan memverifikasi signifikansi dari variabel, biasanya model penelitian tidak diuji. Sedangkan jika penelitian yang sudah mapan dan banyak variabel-variabel sudah banyak ditemukan di penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mulai mencoba membangun suatu penelitian. Nah, untuk itu model penelitiannya dapat diuji di sini. Kalau penelitian kita sudah banyak variabel-variabelnya digunakan atau kita temukan di penelitian-penelitian sebelumnya, itu perlu kita uji model penelitiannya. Oke, berikutnya untuk pengujian hipotesis, apa yang kita lakukan? Untuk pengujian hipotesis, prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut tahapannya. Yang pertama, kita nyatakan hipotesisnya. Nah, kita nyatakan hipotesis di video sebelumnya ya. Ada dinyatakan hipotesis, ada yang disebut dengan hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, apakah kita gunakan hanya hipotesis nol atau kita gunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif tersebut? Nah, itu kita nyatakan. Kita tentukan gitu ya dari hipotesisnya. Dari kita nyatakan hipotesis, kita memilih pengujian statistikanya. Apakah tadi dengan statistik deskriptif gitu ya, atau statistik inferensial tadi ya, atau bisa juga dengan uji probabilitas gitu ya, dan sebagainya. Itu nanti dilakukan untuk menguji statistik dari data yang kita peroleh. Nah, kemudian kita tentukan tingkat keyakinan yang diinginkan dari penelitian kita. Kemudian kita menguji koefisien. Misalkan kalau uji probabilitas, jika hasil pengujian statistik mendapatkan nilai 0,05, berarti H0 diterima dan seterusnya. Nah, itu menguji koefisien dari hipotesis yang kita nyatakan sebelumnya. Oke, contoh kasus misalkan di suatu penelitian kita lakukan pengujian hipotesis. Nah, sini pengujian hipotesis untuk menentukan hubungan antara variabel yang pertama ada jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan. Nah, kemudian dari sini kita dasar keputusan hipotesisnya gimana? Kita tentukan nih tadi ya, tahap pertama tadi kita tentukan hipotesisnya. Nah, di sini kita gunakan hipotesis nolnya.
yaitu tidak ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Jadi di sini kita ambil hubungan antara pekerjaan dan pendidikan. Kemudian hipotesis alternatifnya kita gunakan adalah ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Oke, jadi nanti kita lakukan uji probabilitas gitu ya. Jika nilai hasil uji statistiknya kita dapatkan nilainya 0 lebih besar dari 0,05 gitu ya, misalkan 0,06 seterusnya gitu ya, maka H0 diterima. Kemudian jika probabilitasnya di bawah 0,05, misalkan 0,04 ke bawahnya, maka H0 ditolak. Nah, berarti misalkan aja nih, misalkan kalau dari uji statistik kita dapatkan misalkan didapat 0,09 misalkan ya. Nah, berarti hipotesisnya kita atau di sini uji koefisiennya berarti H0 diterima. Berarti dengan kata lain bisa kita beri ringkasan di sini di penelitian kita nanti untuk menentukan kesimpulan. Berarti tidak ada hubungan gitu ya, karena diterima di sini H0 diterima. Berarti H0 diterima sebagai nanti untuk panduan ke kesimpulan. Berarti tidak ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan gitu ya. Ataupun sebaliknya, jika di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Berarti dari penelitian kita nanti kita tarik kesimpulan ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Oke, ini datanya seperti ini. Ya, data seperti ini dari beberapa responden. Dalam hal ini 15 responden yang memiliki jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kemudian ada pekerjaan, ada petani, PNS, ada di karyawan swasta gitu ya. Kemudian pendidikannya ada yang SMA, ada yang akademi, ada yang sarjana. Oke, itu aja, SMA, akademi, dan sarjana. Nah, jadi nanti dari penelitian kita nanti kita akan uji nih, apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini oleh responden kita. Oke, nanti dicoba ya, kalau mau dicoba dari data ini untuk menguji hipotesisnya nih, apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Oke, berikutnya kita masuk ringkasan. Jadi setelah diuji hipotesisnya, maka kita bisa tarik kesimpulan gitu ya dengan apakah H0 atau H1 yang diterima tadi ya sebelumnya. Berarti kita bisa tarik ringkasan nih. Nah, setelah didapat hasil penelitian dari pengujian hipotesis, simpulan atau summary dari hasil penelitian perlu dibuat. Jadi tadi berdasarkan dari hipotesisnya, biasanya sih mudahnya seperti itu. Nah, tujuan dari ringkasan adalah untuk pembaca hasil riset yang ingin melihat langsung hasil akhir dari pengujian hipotesis. Itu berupa ringkasan dari penelitian hasil hasil uji statistiknya. Karena nanti pasti banyak perhitungannya ya. Perhitungannya bisa gunakan manual, tapi mungkin untuk saat ini kita mungkin lebih dipermudah gitu ya untuk melakukan uji statistik dengan beberapa software yang mungkin tersedia. Ada yang ada SPSS atau MATLAB dan lain sebagainya. Nah, itu akan berupa uji statistik. Nah, uji statistiknya yang banyak bisa kita ringkas gitu ya, ringkas ke dalam ringkasan di sini dari hasil penelitiannya. Jadi nggak perlu si pembaca membaca keseluruhan dari uji statistiknya yang mungkin banyak gitu ya, berlembar-lembar, tapi kita beri ringkasan di sini agar terlihat lebih simpel untuk dibaca dari hasil pengujian hipotesisnya, agar pembaca riset ingin melihat langsung hasil akhir dari pengujian hipotesisnya. Oke, setelah itu kita diskusikan dari hasil pengujian kita
Nah, hasil pengujiannya perlu didiskusikan karena apa? Karena untuk digunakan untuk menjelaskan mengapa hasil yang didapat seperti ini. Jadi dalam suatu penelitian gitu ya, tadi kita menyatakan H0 diterima berarti tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan gitu ya. Nah, itu kita diskusikan apakah hal seperti ini mungkin gitu ya. Nah, untuk penelitian kita seperti yang dicontoh sebelumnya, ya kita nggak bisa mengasumsikan gitu ya, nggak bisa mengasumsikan kalau memiliki pendidikan tinggi berarti pekerjaannya yang baik gitu ya, di antara pekerjaan-pekerjaan dari responden ya, seperti itu. Tapi dari hasil tetap kita, apapun dari yang kita dapatkan dari hasil pengujian kita, karena didapat dari data yang diberikan melalui dari responden gitu ya, ya itulah hasilnya dari penelitian kita. Nggak perlu kita 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 buat, kita kondisikan gitu ya, bagaimana agar oh kita mau penelitian kita H1-nya diterima nanti nih, jadi maunya kita ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Nggak boleh seperti itu. Jadi apapun hasilnya ya kita dapatkan, ya kita jadikan itu adalah suatu kesimpulan. Nggak boleh kita rekayasa ya dalam hal ini, mungkin seperti itu. Nah, ini perlu kita diskusikan untuk menjelaskan hasil yang didapat seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan kesimpulan. Nah, simpulan ini setelah hasil riset menunjukkan seluruh hasil pengujian hipotesis-hipotesisnya dan mendiskusikannya. Selanjutnya, periset perlu menarik kesimpulan dari hasil-hasil tersebut. Kalau contoh tadi yang saya sebutkan berarti tidak ada hubungan, kesimpulannya ya, pertama mungkin tidak ada hubungan dari tingkat pendidikan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, misalkan seperti itu. Itu kesimpulannya, contohnya misalkan. Nah, itu kita buat gitu ya dari hasil sebelum-sebelumnya atau sampai pengujian hipotesis tadi. Nah, simpulan berhubungan dengan tujuan dari riset yang sudah ditulis di bab 1, di bab pendahuluan. Nah, simpulan akan menjawab apakah tujuan dari riset tercapai atau tidak. Ya, nah, itu kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, selain kesimpulan juga perlu atau mungkin boleh ditambahkan gitu ya. Ditambahkan mengenai selain kesimpulan ada keterbatasan dan saran-saran. Kalau keterbatasan ini merupakan keterbatasan riset berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan di riset yang seharusnya dilakukan. Mungkin karena ada faktor-faktor yang tidak dapat diatasi oleh riset. Contoh misalkan keterbatasan dana. Keterbatasan dana hanya bisa mencari responden tidak sebanyak yang seharusnya misalkan. Itu keterbatasannya, atau keterbatasan waktu. Ya, mungkin seharusnya penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan tapi hanya memiliki waktu hanya 1 bulan misalkan. Kalau memang itu keterbatasan, nah itu kita sampaikan gitu ya di dalam keterbatasan. Ataupun juga mungkin datanya tidak kita dapatkan secara utuh misalkan. Nah, itu kita masukkan gitu ya di dalam laporan penelitian kita di bagian keterbatasan. Itu tidak masalah. Jadi apapun yang kita didapat di penelitian ya kita sewajarnya atau sejujurnya kita sampaikan. Nah, kemudian selain keterbatasan ada saran-saran. Nah, dari keterbatasan dapat dijadikan sebagai saran-saran untuk riset-riset yang akan datang. Jadi dari peneliti lain nanti akan membaca penelitian kita gitu ya. Oh, karena keterbatasan ini nih kita buat penelitian yang mungkin sama gitu ya, dengan menghilangkan dari keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian kita di sini atau penelitian sebelumnya.
Nah, dengan demikian nanti saran-saran untuk riset mendatang menjadi sesuatu yang penting yang tidak dapat dilakukan oleh peneliti sekarang agar nanti bisa dijalankan oleh peneliti selanjutnya. Oke, berikutnya, ini berikutnya adalah jurnal. Jadi setelah penelitian kita lakukan sampai kesimpulan, keterbatasan dan saran tadi, dan penelitian kita publikasikan gitu ya, nggak hanya kita simpan sendiri gitu ya, nggak hanya kita simpan sendiri di perpustakaan kita sendiri misalkan, tapi penelitian yang kita sudah lakukan ada baiknya kita publikasikan agar penelitian kita berguna untuk orang lainnya bisa untuk peneliti lainnya, atau mungkin organisasi atau perusahaan atau seseorang yang mungkin bisa memanfaatkan dari hasil penelitian kita. Nah, oleh karena itu hasil penelitian kita publikasikan. Nah, publikasikan yang paling umum yang banyak digunakan itu adalah jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal merupakan terbitan berkala yang berbentuk pamflet, karena dari penelitian keseluruhannya gitu ya, dia tidak dibuat ringkas di dalam sebuah jurnal yang kalau laporan penelitian mungkin bisa sampai ratusan halaman gitu ya, tapi dalam jurnal ya sekitar 6 atau sampai 10 lembar lah, 10 halaman maksudnya, 10 halaman yang tertuang mengenai keseluruhan dari penelitian kita. Nah, itu kemudian ada diterbitkan secara berkala berbentuk pamflet berseri, karena nanti ada volume, nomor dan sekian gitu ya dari terbitan jurnal yang berisi bahan yang sangat diminati orang pada saat diterbitkan gitu ya, jurnal. Nah, jurnal artikel ilmiah merupakan salah satu jenis jurnal akademik di mana penulis mempublikasikan suatu karya artikel ilmiah yang dibuatnya. Nah, itu disebut dengan jurnal artikel ilmiah. Di dalam penulis mempublikasikan hasil karya artikel ilmiahnya dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Oke, itu jurnal. Nah, sekarang jurnal itu juga bermanfaat, ada fungsinya untuk peneliti gitu ya, untuk penelitian, baik itu peneliti kita misalkan sebagai peneliti atau orang lain, penelitian lain. Dari jurnal bisa akan kita dapatkan hal-hal apa aja gitu ya. Jadi kita dalam melakukan penelitian kita boleh dan mungkin direkomendasikan gitu ya untuk mencari dari jurnal-jurnal yang pernah ada sebelumnya, karena nanti akan kita dapatkan dalam pembuatan latar belakang masalah di penelitian yang sekarang kita jalankan. Kita berdasarkan dari jurnal penelitian sebelumnya. Nah, sini nanti akan mendapatkan permasalahan terkini yang bisa dijadikan sebagai dasar penulisan latar belakang masalah dari jurnal sebelumnya. Kita cari yang mungkin mungkin sejenis gitu ya dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kita berdasarkan dari jurnal penelitian yang sudah ada, kita kembangkan gitu ya untuk mendapatkan pembuatan latar belakang masalah yang pertama. Yang kedua, dalam penyusunan kerangka teori. Nah, dari jurnal-jurnal yang ada biasanya disertai ringkasan teori-teori yang relevan dengan tema tertentu atau yang sesuai dengan penelitian yang sedang kita akan jalankan, sehingga dapat kita gunakan untuk kembangkan menjadi teori utama dalam penulisan yang sedang kita lakukan. Fungsi lainnya juga akan kita gunakan dalam penyusunan penelitian terdahulu. Ya, ringkasan yang digunakan berisikan judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan atau kesimpulan dari penelitian terdahulu. Nah, ini sebagai panduan kita dalam penelitian kita dari penelitian-penelitian yang pernah dijalankan, yang pernah ada. Kemudian dalam metode penelitian, dari penelitian yang ada sebelumnya melalui jurnal, kita akan mendapatkan untuk menentukan metodologi penelitian. Nah, sini berdasarkan contoh jurnal ilmiah atau contoh penelitian sejenis akan terlihat pola yang sudah digunakan sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya gitu ya.
Kemudian fungsi lain dari jurnal penelitian kita gunakan juga dalam pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan yang diambil dari suatu karya ilmiah biasanya sesuai dengan kesimpulan yang didapat dalam penelitian terdahulu. Oke, itu fungsi dari jurnal penelitian. Jadi saat kita nanti lakukan penelitian, kita berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah kita dilakukan itu ya, kita cari dari jurnal nanti untuk memudahkan kita dalam pembuatan latar belakang, kemudian menyusun kerangka teori ataupun penelitian sebelumnya, kemudian menentukan dalam metode penelitian dan juga dalam pengambilan keputusan. Nah, itu dari fungsi dari jurnal-jurnal yang ada. Oke, berikutnya di lingkungan Nusa Mandiri, Universitas Nusa Mandiri ya, terdapat jurnal-jurnal yang digunakan untuk atau tempat kita mempublikasikan jurnal-jurnal yang memiliki kategori-kategori berdasarkan dari jurnal tersebut. Ada jurnal yang digunakan untuk sistem informasi gitu ya dan sebagainya, atau yang untuk ekonomi gitu ya. Biasanya jurnal memiliki suatu satu konsep gitu ya untuk tema dalam dalam jurnal-jurnal yang dipublikasikan di serial tersebut. Di Universitas Nusa Mandiri ada jurnal Pilar Nusa Mandiri, ataupun ada jurnal Tekno Nusa Mandiri, ada JITK, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer. Nah, ini bisa kita publikasikan atau bisa kita cari dari penelitian-penelitian yang mungkin terkait dengan penelitian kita dari jurnal-jurnal yang ada di sini. Bisa kita cari, bisa kita kita bisa menjadi panduan kita nih, kita bisa ini di jurnal di lingkungan Nusa Mandiri. Atau di lingkungan UPSI ada contohnya misalkan ya, itu nanti ada beberapa di Nusa Mandiri juga banyak, nanti bisa kalian cari di ijurnal.nusamandiri.ac.id, atau di UPSI di sini ada di ijurnal.bsi.ac.id ya. Nah, itu ada beberapa jurnal gitu yang terkait atau yang mempublikasikan khusus mengenai penelitian-penelitian mengenai informatika atau tentang ilmu komputer dan sebagainya. Ada contohnya, ada jurnal informatika gitu ya, yang memiliki Sinta 4 saat ini. Kemudian ada juga misalkan jurnal IJCIT, Indonesian Journal on Computer and Information Technology, ataupun juga ada Biang Lala Informatika, ada Paradigma dan sebagainya yang bisa kalian cari untuk mencari misalkan untuk jurnal-jurnal terkait dengan penelitian kalian di jurnal-jurnal di sini, atau nanti tempat bisa kalian gunakan untuk mempublikasikan dari penelitian yang sudah kalian lakukan. Oke, itu untuk pemahaman mengenai jurnal. Oke, mungkin itu aja materi dari saya untuk pembahasan mengenai hasil pengujian ya, untuk menentukan kesimpulan, saran, keterbatasan dan sebagainya, sampai pemahaman mengenai jurnal, apa itu jurnal dan bagaimana fungsinya di penelitian kita, dan juga bagaimana atau di mana sih di tempat mau dipublikasikan dari jurnal-jurnal kita. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Semoga dapat berguna dan dapat dipahami ya untuk melakukan penelitian, dan saya harap dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya kalian sudah menentukan gitu ya, untuk bagi mahasiswa yang akan mungkin mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan skripsi atau tugas akhir dan sebagainya, untuk syarat kelulusan kalian dapat berguna untuk menentukan seperti apa penelitian akan dijalankan. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di like dan subscribe channel Superman H atau channel saya ini gitu ya. Saya ucapkan terima
terima kasih lagi kembali, semoga berguna, dan juga saya ucapkan kalian semoga tetap semangat ya dalam melakukan penelitian nih dalam hal ini, karena penelitian perlu semangat yang tinggi gitu ya, karena jangan sampai kendor. Oke, mungkin itu aja saya tutup ya. Saya ucapkan kembali terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe-nya. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.